Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kepada kita hari ini untuk mengawali segala aktivitas kita didasarkan pada Mazmur 78 ayat 3-4. Mazmur 78 ayat 3-4 yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin bagi sebahagian kita, atau mungkin juga kebanyakan orang, bahwa peristiwa masa lalu atau peristiwa sejarah adalah hal yang tidak begitu penting untuk diingat. Karena keadaan yang mungkin menyakitkan menurut kita, atau bahkan mungkin kesulitan di dalamnya membuat kita mencoba menyingkirkan, bahkan mungkin kalau bisa tidak pernah muncul lagi, kalau bisa tidak pernah ada, karena peristiwa di masa lalu itu yang sudah tinggal sebagai sejarah itu. Tetapi perlu kita pahami Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekalipun peristiwa di masa lampau yang telah menjadi sejarah di dalam hidup kita, kalau mungkin keadaannya terlalu menyakitkan, terlalu memedihkan, terlalu memilukan, bahkan mungkin terlalu sakit untuk diingat, tapi kita perlu menyadari bahwa tanpa semua peristiwa yang telah terjadi itu, kita tidak bisa berada dalam keadaan sekarang ini, di posisi sekarang ini, sekuat sekarang ini, dalam keadaan yang baik seperti sekarang ini. Semua itu terjadi karena suatu peristiwa yang telah berproses di dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan kalau mungkin sakit untuk diingat, tapi kita menyadari bahwa melalui peristiwa yang tidak enak untuk diingat itu, yang menyakitkan untuk diingat itu, kita bisa seperti sekarang ini. Maka kita menyadari bahwa sebenarnya masa lampau atau sejarah itu penting untuk diingat, sekalipun menyakitkan. Terlebih yang harus kita ingat dari peristiwa masa lampau, dari peristiwa sejarah itu, ada perbuatan Tuhan di dalamnya. Ada perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita di peristiwa masa lampau itu. Karena kita tidak mungkin bisa sampai sekarang ini melewati semua itu kalau bukan ada perbuatan dan penyertaan Tuhan di semua peristiwa itu. Kita boleh ingat apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud yang mengatakan masa depan ditentukan oleh masa lalu. Bahwa masa depan, yaitu masa kini atau bahkan masa nanti, itu ditentukan oleh suatu peristiwa yang telah berlalu, sejarah yang telah terjadi. Maka kita bisa mengatakan bahwa semua peristiwa yang sekarang dijalani bahkan nanti itu ditentukan oleh masa lampau, sejarah yang telah terlewati. Dan kita menyadari bahwa di semua peristiwa sejarah hidup itu yang terjadi dalam hidup kita, ada penyertaan dan perbuatan Tuhan di dalamnya. Kita bisa sampai seperti sekarang ini karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita sejak dahulu kala. Maka sesakit apapun peristiwa di masa lampau, kita harus melihatnya sebagaimana seorang pengendara mobil melihat spion. Ada masa depan yang besar, lalu ada spion kecil untuk melihat ke belakang. Bagaimana panjangnya, besarnya perjalanan yang telah kita lewati.
dengan baik oleh penyertaan dan perbuatan Tuhan di dalamnya. Maka menceritakan semua peristiwa itu, menceritakan perbuatan Tuhan dalam sejarah hidup kita, menceritakan perbuatan Tuhan dalam masa lampau kita, adalah hal yang penting. Sebagaimana di dalam nats ini, dalam Mazmur 78 ayat 3-4 ini yang mengatakan, yang telah kami dengar, kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Maka begitu penting peristiwa masa lalu untuk diceritakan, untuk mengingatkan bahwa keadaan sekarang ini ditentukan oleh masa lampau yang telah kita lewati, kita lalui bersama dengan penyertaan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita bisa mengatakan sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Bahkan ini pun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari peristiwa masa lampau, peristiwa sejarah yang telah kita lewati, yang telah dilewati nenek moyang kita, yang bahkan yang dilewati orang tua kita, bahkan yang telah kita lewati. Ketika kita mengingatnya bahwa ada perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalamnya, kita menyadari bahwa kita pun punya masa depan. Ada masa depan yang indah saat ini dan nanti. Karena kita menyadari bahwa begitu sulitnya pun sejarah dan masa lampau yang telah kita lewati, kita berhasil melewatinya bersama dengan Tuhan. Maka nanti pun, hari ini pun, bersama Tuhan, dengan perbuatan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kita pasti berhasil. Kita pasti sukses di dalam Tuhan. Maka sejarah hidup kita bersama dengan penyertaan dan perbuatan Tuhan di dalamnya itu begitu penting. Oleh karena itu tetaplah bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan dalam sejarah hidup kita, dalam perjalanan hidup kita di masa lalu, kini, dan nanti. Marilah hidup di dalam Tuhan, di dalam penyertaan, dan di dalam perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan bekerja dan berkuasa atas hidup kita. Biarkan Dia yang mengendalikan hidup kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.